Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Semoga kabar anak soleh dan soleha sehat walafiat serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini di dalam video pembelajaran kita akan mempelajari materi tentang hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Perhatikan dengan sebaik-baiknya video pembelajaran ini. Belajar Al-Quran, sebagai muslim kita wajib belajar Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci seluruh bagi umat Islam yang ada di dunia. Dengan belajar Al-Quran, kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan sebagai pahala. An Utsmana radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang artinya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang arti perkata dari hadis. Ada dua kolom, yang pertama arti, yang kedua lafaz. Lafaz dari khairukum, yang artinya sebaik-baiknya kalian, ma'an ta'lama, yang artinya orang yang belajar Al-Qur'ana, artinya Al-Qur'an, wa 'allamaha, yang artinya dan mengajarkannya. Kandungan hadis, melalui hadis Rasulullah berpesan kepada umatnya tentang dua hal, yaitu, ada yang tahu tidak anak soleh dan soleha? Ya, betul. Yang pertama, perintah belajar Al-Quran. Berarti kita harus wajib membaca dan mengamalkan belajar Al-Quran. Yang kedua, perintah mengajarkan Al-Quran. Keutamaan belajar Al-Quran yaitu, yang pertama, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan petunjuk kebenarannya. Yang ketiga, menambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, seperti kita mengamalkan sholawat setiap harinya, maka kita akan mendapatkan syafaat, itu artinya pertolongan di yaumil akhir atau di hari kiamat. Belajar Al-Quran harus dengan sungguh-sungguh. Belajar Al-Quran harus didampingi oleh guru atau orang tua agar dapat membenarkan bacaan yang salah. Anak soleh dan soleha, kita harus memperhatikan dalam ketika ada membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut ini. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci dengan duduk yang sopan dan tenang. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan diawali ta'awudz seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, membaca dengan tajwid, pelan dan tidak tergesa-gesa. Anak soleh dan soleha, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan huruf makhrajnya yang baik dan benar dan tidak terburu-buru.
Yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Yang kelima, membaguskan suara ketika membacanya. Ini adalah adab membaca Al-Quran yang harus kita perhatikan. Terima kasih sudah menonton, menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak soleh dan soleha dan memberikan kemudahan dalam belajar di rumah. Tetap semangat, ceria, dan gembira, jaga kesehatannya. Tak lupa menebar kebaikan di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Miss ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.